Silakan matikan dulu semua suaranya. Kalau Bu Silvi absen, Bu Silvi sebutkan namanya, nanti dibuka suaranya terus bilang hadir Bu, gitu ya. Jadi Bu Silvi ulang, nanti kalau Bu Silvi panggil namanya baru dibuka suaranya terus bilang hadir Bu, begitu ya. Tapi kalau belum Bu Silvi panggil, nggak usah dibuka suaranya supaya kedengaran ya. Oh, ini ternyata absennya belum. Kedengaran di sini. Triksi. Triksi dibuka suaranya dan sampaikan hadir, Bu. Triksi. Hadir, Bu. Ya. Sebentar ya. Hans. Hans Wijaya. Buka dulu ininya suaranya, Nak. Baru bilang hadir. Hadir, Bu. Ya. Kensi. Hadir, Bu. Kensi. Hadir, Bu. Ya, sudah hadir. Ya. Katanya. Oh, suara mamanya ini. Yosua. Hadir, Bu. Ya. Marvel. Marvel. Ya. Nanti kalau Ibu Silvi panggil, suaranya dinyalain aja. Ya. Jadi kedengaran. Jadi Bu Silvi sekalian tes. Ini dengar suaranya enggak. Gracelyn. Gracelyn. Hadir, Bu. Ya, mantap. Kemudian Leighton. Leighton. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Kelia. Hadir, Bu. Ya. Caroline. Hadir, Bu. Tunggu ya. Caroline bukannya punya Bu Silvi ya? Ini kan Caroline kelasnya Bu Silvi kan? Bener nggak? Caroline, Ibu Silvi belum apa mukanya ini. Caroline kelasnya Bu Silvi nggak masuk lagi. Caroline, Udah lewat. kelasnya Bu Silvi kan? Iya. Sudah enggak, Nak? Matikan, sudah selesai. Ibu Silvi ganti kelas 2A ini. Oh, iya. Ya, Bu Silvi sudah ganti kelas ini ya. Jadi Caroline matikan aja. Vena. 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 Hadir, Bu. Ya. Henso. Hadir, Bu. Ya, Giselle. Hadir, Bu. Giselle. Ini caranya. Hadir, Bu. Ya. Geldi. Hadir, Bu. Ya. Lean. Leandri. Hadir, Bu. Kevin. Hadir, Bu. Alona. Hadir, Bu. Ya. Trudy. Hadir, Bu. Ya. Marvel tadi sudah ya. Aquila. Hadir, Bu. Ya. Ini cuman 17 ya. Oh, ini ada Hea baru datang ya. Tunggu ya. Hea. Hea. Hea sudah kedengaran? Ini baru ini ya. Hea, Eli, Jocelyn,
Baik ya, anak-anak sambil menunggu teman yang lain, nggak apa-apa kita mulai saja ya. Halo Hea, dengar suara Bu Silvi Hea? Eli dengar suara Bu Silvi? Eli dengar suara Bu Silvi? Dengar. Ya, Aquila dengar suara Bu Silvi? Dengar. Ya. Hea dengar suara Bu Silvi ya? Pakai ini enggak nak alasnya? Hea dengar suara Bu Silvi? Gini. Cepet gerakan. Hea dengar suara Bu Silvi? Itu masih dimatikan speakernya Hea. Nyalakan dulu. Saya sama saya. Ya, nyalakan dulu speakernya. Bisa dengar suara Bu Silvi enggak? Jocelyn? Jocelyn? Jocelyn dengar suara Bu Silvi? Dengar. Baik. Baik ya anak, kita akan mulai belajarnya hari ini. Sebelum kita belajar, kita akan sama-sama berdoa. Ini ada Daniel ya. Sebelumnya, karena Bagus. Yulin ternyata nggak selesai absennya ya. Yang berdoa hari ini kita mulai dari Alona. Alona silakan berdoa. Yang lain tutup mata, lipat tangan, dan sikap berdoa ya. Alona yang keras suaranya. Mana ini Alonanya ya? Alona dengar suara Bu Silvi? Dengar. Ya, yang keras ya nak supaya temannya bisa dengar suaranya. Semua tutup mata, lipat tangan, kita dengar Alona berdoa. Dengar. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini mau belajar. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa belajar dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin ya. Baik, anak-anak, ini Bu Silvi baru melihat ada teman kalian yang baru ya, Gracelyn. Halo Gracelyn, Gracelyn baru ya? Buka dulu suara Gracelyn. Coba Bu Silvi mau dengar. Gracelyn baru ya, selamat datang di Sunodia ya. Ini teman baru ini berarti ya. Dulu waktu kelas 2, waktu kelas 1 belum ada Gracelyn. Jadi ini kalian ketambahan teman baru. Tapi sayangnya belum bisa ketemu ya sama Gracelyn. Ini lihat wajahnya di online saja ini di laptop ya. Semua buka suaranya dulu yuk, bilang sama Gracelyn, halo, salam kenal. Ayo coba buka dulu suaranya semua, bilang sama Gracelyn, salam kenal. Halo Gracelyn. Halo Gracelyn. Ya. Ini ada Kathleen ya, Kathleen baru ada. Ya, selamat bergabung di kelas 2A Gracelyn. Semoga senang ya, sekalipun belum bisa tahu sekolahnya kayak apa. Nanti semoga kita berdoa supaya coronanya cepat selesai. Jadi Gracelyn bisa bertemu dengan teman-teman. Dan cuma wajahnya di sini bisa berbeda kalau kelihatan aslinya ya. Baik, anak-anak, kita akan mulai belajar. Jadi pertemuan yang lalu, ini mungkin Gracelyn belum ada ya yang pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana lingkungan yang sehat ketika kita sedang mengerjakan komputer ya, sedang bekerja dengan komputer. Ketika kita sedang bekerja dengan komputer, lingkungannya harus bersih. Kita kemarin sudah belajar bahwa harus jauh dari sampah, harus jauh dari debu,
harus jauh dari banyak-banyak kotoran atau barang-barang yang tidak perlu. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa ketika kita mengoperasikan komputer, kita harus berada di tempat yang cukup terang, tidak gelap. Kita belajar cahaya yang baik adalah cahaya yang cukup terang, tidak terlalu gelap. Kemudian juga tidak langsung ke layar LCD-nya. Ya. Layar LCD itu adalah monitornya. Kita sudah belajar ini di kelas 1. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana duduk yang baik. Duduk yang baik adalah tegak, supaya tulang punggungnya tidak bengkok. Kemudian kita juga berusaha supaya tangannya tidak menggantung. Karena kalau tangannya menggantung, maka akan menjadi sakit ya. Ini tolong semua yang belum dimatikan suaranya matikan dulu, karena Bu Silvi mendengar seperti pukul-pukul begitu. Matikan dulu suaranya ya. Izin minum. Belajarnya tenang. Izin minum. Oh iya, Marcel boleh minum. Silakan matikan dulu. Iya, boleh Marcel. Marcel silakan minum, tetapi matikan langsung suaranya ya. Eli, matikan dulu suaranya. Karena Bu Silvi dengar suara apa ini ya? Ini masak atau potong-potong Ibu Silvi kata. Henso, matikan dulu suaranya Henso, supaya nanti rekamannya bagus hasilnya. Baik ya. Ini masih dengar suara ini. Ini Marcel berarti masih suara baru Marcel. Marcel coba matikan dulu suaranya ya Marcel. Marcel. Bu, suara apa itu, Bu? Ya itu Tadi? matikan. Marcel silakan matikan dulu suaranya. Eli matikan dulu suaranya. Ya supaya kita belajarnya enak. Semua nggak dengar suara yang lain-lain ya. Baik kita lanjut. Maaf Ibu, kayaknya dari Ibu bisa matikan langsung Bu semuanya. Nanti soalnya anak-anak tetap bisa bukakan lagi. Soalnya di fitur saya tidak ada yang untuk unmute. Mereka nanti bisa buka lagi. Ya, jadi baik. Ya, ini sudah mati semua ya. Jadi seperti yang di pertemuan pertama Ibu Silvi sampaikan bahwa di Bu Silvi cuma bisa mematikan semuanya, tapi anak-anak tetap bisa nyalakan kembali lagi gitu loh. Jadi ya sudah. Baik ya, ini bagus sudah mati semua. Jadi perhatikan. Jadi kemarin kita sekali lagi sudah belajar juga bahwa mouse yang digunakan harus sesuai dengan tangan kita. Kalau tangan kalian masih kecil berarti mouse-nya tidak usah terlalu besar supaya bisa digunakan dengan enak, dengan baik ya. Dan kita juga sudah belajar bahwa dipastikan bahwa lingkungan itu sekali lagi tidak banyak barang. Nah, Ibu Silvi tambahkan, bukan promosi ya. Ibu Silvi tambahkan, untuk membersihkan layar komputer itu tidak boleh menggunakan cairan sembarangan. Misal kamu kemudian pakai parfumnya mama dibuat bersihkan layarnya monitor, tidak boleh. Oh ini ada hand body mama, mungkin bisa buat bersihkan komputer, tidak boleh ya. Ada memang cairan pembersih komputer yang dijual di toko-toko komputer, itu bisa kita gunakan untuk membersihkan layar LCD-nya, layar monitornya. Tetapi kalaupun misalkan kamu tidak mau membeli, kita bisa menggunakan minyak kayu putih. Itu bisa juga. Kalau kalian ke toko-toko beli handphone, biasanya mereka juga akan bersihkan dengan minyak kayu putih. Kalau minyak kayu putih masih boleh. Tetapi kalau misalkan di parfum, kemudian cairan sirup misalkan, apalagi nggak boleh ya. Jadi tidak sembarang cairan boleh digunakan untuk membersihkan layar LCD. Kemudian biasanya kalau kita mau rutin, kita mau bersih komputer atau laptopnya, paling enggak biasanya orang 3 bulan atau 6 bulan sekali bisa bawa ke tukang servis. Nanti di servis itu akan dibuka semuanya terus dibersihkan. Karena tentu kita tidak bisa membersihkan bagian dalam-dalamnya komputer. Kalaupun keyboard kita cuma bisa bersihkan dengan kuas bagian luarnya saja ya, tidak bagian dalamnya. Bagian dalamnya pasti sangat kotor. Sehingga kita perlu membawa kepada tukang servis untuk dibersihkan. Nah, hari ini kita akan belajar kembali. Silakan dibuka buku TIK-nya. Semua silakan dibuka buku TIK-nya halaman 7.
Silakan dibuka buku TIK-nya halaman 7. 7. Eli, silakan dimatikan dulu suaranya ya, Eli. Saya juga matikan, Bu, tapi Ya, itu terbuka ya. Baik. Tidak, soalnya ini ada suara burung dan sebagainya. Baik. Ya, silakan diperhatikan bukunya. Di situ ada 2 gambar ya. Gambar 1, gambar 2. Itu adalah cara duduk yang benar, jaga jarak dengan komputernya. Cara menjaga jarak dengan komputernya. Sebenarnya ini sama dengan ketika kita menulis. Ketika kita menulis dan membaca, kita tidak boleh terlalu dekat. Jadi kalau seperti gambar ini yang disilang, itu terlalu dekat dengan komputernya. Yang benar adalah yang sebelah ini. Kalau di Bu Silvi ini jadi yang sebelah kanan. Kalau di kamu pasti ini jadi yang sebelah, ya sama ya, sebelah kanan. Jadi ini kalau di bukunya adalah sebelah kiri. Tapi kalau dari Bu Silvi ada begini, berarti dia di kanannya Bu Silvi. Jadi yang ada centang hijau ini adalah jarak mata kita dengan layar komputer yang sehat. Jadi layarnya harus benar-benar bersih ya. Dia 2 apa? 2. Oh iya, sudah mulai Bu. Ya baik ya. Jadi yang benar, maaf ya, ini ada kedatangan Tiara baru. Ya, sini ya. Jadi yang benar adalah yang ini. Nah, jarak kita melihat dengan layar komputer itu harus diatur supaya tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Kalau terlalu dekat yang terjadi adalah sama seperti kita ketika membaca dan menulis dalam jarak dekat. Maka kita akan mengalami yang namanya matanya rusak. Rusak itu ditandai dengan apa? Kita nggak bisa lihat. Sehingga kita harus memakai kacamata. Ya. Nah, sebenarnya jangan berpikir begini, enggak apa-apa Bu Silvi pakai kacamata nanti cantik kok, nanti ganteng. Ya boleh, memang pakai kacamata akan menjadi lebih cantik, lebih ganteng. Tetapi kan lebih baik kalau kacamatanya cuma buat gaya aja, kacamata bohongan bukan beneran. Tapi kalau kacamata minus itu seharusnya tidak, untuk terutama untuk anak-anak yang masih kecil ya. Kalau kayak Bu Silvi, biasanya ketika orang semakin dewasa, nantinya dia akan pakai kacamata, tetapi bukan minus. Itu karena memang matanya udah tua, jadi biasanya kita plus kalau orang tua. Nah, kalau minus, itu berarti matanya sudah bermasalah. Mohon maaf, Bu Silvi sampaikan bahwa berarti matanya sudah mulai rusak. Nah, kalau dibiarin, bisa berbahaya. Kalau misalkan sampai sangat-sangat tinggi banget ya minusnya, Bu Silvi pernah lihat anak temannya Bu Silvi, minusnya sudah 10, bahkan sampai mau 15 kalau nggak salah. Itu sudah di laser pun tetap tidak bisa gitu ya. Tapi karena anak ini dia bukan karena suka nonton game, suka main game, suka nonton TV, bukan. Tetapi karena memang ada faktor keturunan dari orang tuanya. Nah, sehingga itu akan menyulitkan. Menyulitkannya bagaimana? Kalau misalkan 1 kali, ya diharapkan sih tidak ya. Tapi kalau 1 kali kelupaan kacamatanya, ketinggalan di rumah, dia harus pergi, maka dia nggak bisa lihat apa-apa. Nah, kemudian juga kalau perempuan, disarankan minusnya itu nggak banyak, karena nanti ketika kalian akan melahirkan, punya anak, nanti akan kesulitan. Nah, kalau laki-laki mungkin nggak gitu terasa ya. Tetapi alangkah baik kalau memang kita menjaga tubuh kita supaya sehat selalu, termasuk dengan mata kita. Jadi anak-anak, kita tidak boleh melihat ke layar komputer dalam jarak yang dekat. Ada yang namanya radiasi, jadi layar sinarnya komputer itu
menghasilkan radiasi. Radiasi itu adalah jenis sinar yang sebenarnya tidak baik untuk mata kita. Makanya kemarin di pertemuan yang lalu Bu Silvi sempat sampaikan bahwa kalau mau ada yang namanya filter komputer itu untuk mengurangi radiasi itu. Tetapi kalau misalkan tidak ada itu pun, kita jaga jarak saja, jangan terlalu dekat dengan mata kita, supaya mata kita menjadi lebih baik. Nah, supaya kalau misalkan nanti nih, ada Bu Silvi sempat, mohon maaf sekali lagi ya, Bu Silvi pernah punya teman, akhirnya kacamatanya bervariasi. Jadi dalam satu kacamata ada 3 jenis kaca. Karena dia minus, kemudian karena umurnya juga sudah 40-an, dia plus, kemudian ditambah dia silinder. Ya, jadi silinder itu tidak bisa melihat orang dalam bentuk yang tegak lurus. Jadi ada 3 kacanya. Terus dokternya bilang begini, kalau di mata kita itu ada yang namanya kelenturan mata ya. Jadi dokternya bilang begini, ini matanya masih umur 40-an, tapi ini matanya kayak orang sudah umur 60-an. Jadi kelenturannya sudah semakin berkurang. Nah, jadi ini teman Bu Silvi sampai takut, aduh gimana ya nanti jangan sampai saya buta atau bagaimana kayak gitu. Karena kalau kelenturan matanya berkurang tentu akan ngalamin yang namanya matanya selalu kayak nyeri-nyeri seperti itu, sakit. Nah, karenanya dari kecil kita harus jaga supaya jarak kita dengan monitor itu tidak terlalu dekat, ya. Terutama bagi yang suka main game. Ya, kalau kayak seperti Bu Silvi, biasanya Bu Silvi nggak tahan di depan komputer atau laptop atau handphone lebih dari 1 jam. Apa yang bisa kamu lakukan? Misalkan sudah 1 jam main nih, silakan berhenti dulu, tutup matanya 5-10 menit, kasih waktu untuk matanya beristirahat. 5-10 menit tutup matanya, kemudian baru buka mata lagi, kamu boleh main kembali, begitu ya. Tetapi yang baik adalah memang tidak dipaksakan selalu bermain dengan komputer atau dengan handphone dalam waktu yang sangat lama. Apalagi nih, wah senang nih nggak sekolah, jadi kerjanya seharian main terus. Nah ini tidak baik ya buat mata kita. Kita harus mencintai tubuh kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan tubuh yang baik. Sehingga kita punya tanggung jawab untuk menjaga tubuh kita. Ya, baik anak-anak, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada? Kalau tidak ada silakan buka halaman 8. Kalau tidak ada silakan buka halaman 8 bukunya. Ya, halaman 8. Materi kita hari ini berhenti sampai di sini. Kalau kalian lihat di situ di halaman 8, di situ ada tugas. Jadi ini bukan tugas sebenarnya ya, praktek. Jadi ini bukan tugas, ini praktek. Minggu depan kita akan mempraktekkan ini. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara duduk yang benar, kemudian jarak yang benar dengan komputer, atau mungkin kalau kamu hari ini online-nya dengan handphone, berarti jarak yang benar dengan handphone. Kalau di sini Bu Silvi bisa lihat, ya. Jadi kalau dari Bu Silvi sini, Bu Silvi tidak tahu dengan kamu. Karena kalau di handphone, tahu Bu Silvi nggak bisa kelihatan semuanya. Tapi kalau Bu Silvi bisa melihat kalian semuanya satu persatu. 27 anak bisa Bu Silvi lihat. Sehingga dari Bu Silvi bisa kelihatan siapa yang cara duduknya benar, tegak, siapa yang tidak, siapa yang jarak duduk dengan monitornya jauh, siapa yang jaraknya dekat, itu bisa kelihatan. Seperti tadi sebelum kalian ada di kelas Bu Silvi, ada yang menulis sambil tidur-tiduran. Ya, nah itu lupa pelajaran kelas 1. Kelas 1 kita diajarin menulis tuh nggak boleh sambil tiduran. Tadi di kelas 2B ada yang sambil tiduran. Nah, itu tidak boleh sebenarnya ya. Jadi semua di sini kelihatan. Kalian duduk di mana, duduknya seperti apa, duduknya bersandarnya bagaimana, tegak atau tidak, itu kelihatan. Jadi minggu depan kita akan mempraktekkan yang di halaman 8 ini ya. Sebenarnya Bu Silvi tentu sangat-sangat 100% bisa lihat banget enggak, karena kan layar kalian itu cuma bisa separuh badan. Tetapi setidaknya Bu Silvi tahu dari bentuk tubuh kalian duduknya tegak atau tidak. Contoh seperti Eli ini enggak tegak ini. Ya, duduknya enggak tegak ini, kelihatan ya.
Baik. Anak-anak, pelajaran kita untuk komputernya sampai di sini loh. Bu, kok cuma sebentar? Iya, sebentar saja. Karena memang komputer ini kita kan nggak bisa praktek. Terus kan kita cuma ngajar teori. Sementara sebenarnya waktu kelas 1, ini sebenarnya bab 1 dan bab 2-nya sudah kita pelajari. Ya, kalau kalian ingat, di kelas 1 sebenarnya Bu Silvi sudah sempat menjelaskan bahwa di komputer kita harus bagaimana, harus jangan sentuh kabel sembarangan, kemudian jaraknya harus jauh. Ini sebenarnya juga sudah. Jadi kita hanya mengulang saja supaya kalian kembali ingat. Ya, tadi makanya kenapa kok sebentar saja. Karena kita sebenarnya hanya mengulang. Begitu ya. Baik anak-anak, sekali lagi Bu Silvi sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ini Giselle mainan sendiri nih. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan berdoa. Ya, yang berdoa adalah ini sudah hafal absennya enggak ya? Ini 2A. Yang berdoa adalah Aquila ya. Silakan Aquila buka suaranya. Ini Aquila nggak ada kelihatan gambarnya juga ya. Aquila, silakan Aquila buka suaranya dulu. Ya, kita akan mendengarkan Aquila berdoa. Semua ambil sikap berdoa. Tutup matanya. Lipat tangannya. Ya, kita dengar Aquila berdoa. Silakan Aquila. Yesus, kami sudah belajar, perhatikan kita. Amin. Yesus. Amin. Oke, guys. Yesus, kami sudah belajar mendekati Tuhan ya. Amin. Amin. Ya, amin ya, yang nggak dengar, Aquila sudah menyampaikan amin. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajarannya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan bisa meninggalkan Zoom-nya ya, bisa dimatikan. Dadah. 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 Liv. Ya, Bu. Dadah. Selamat siang. Loh, bonekanya besar betul.